Oke, halo. Perkenalkan nama saya Ibu Dua Ilva Pemuda, NIM 08 dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi berbasis web untuk efisiensi manajemen stok obat di apotek Gulhen. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Oke. Nah, di sini di latar belakang ini apotek Gulhen masih menggunakan sistem pencatatan manual yang memakan waktu, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan. Nah, perkembangan teknologi digital mendorong adopsi sistem informasi berbasis web di sektor farmasi untuk menyusunan stok obat dan laporan real time. Oke, next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu ada bagaimana sistem informasi web dapat meningkatkan efisiensi manajemen obat di apotek. Yang kedua ada bagaimana sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan data stok obat. Oke, next. Dan yang terakhir ada bagaimana layanan pelanggan dapat ditingkatkan melalui sistem informasi berbasis web. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu adalah bisa mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan apotek secara efisien di apotek Gulhen. Oke, nomor dua ada merancang sistem yang dapat mengolah stok obat dengan memudahkan transaksi. Oke, nomor tiga ada meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web. Oke, next. Oke, manfaatnya di sini ada dua, yaitu ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Nah, yang pertama itu manfaat akademis dijelaskan di sini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait sistem informasi di bidang farmasi. Oke, yang kedua juga ada memberikan panduan praktis bagi apotek yang ingin menerapkan sistem digital dalam manajemen stok obat dan layanan pelanggan. Oke, next. Nah, sini ada batasan masalah. Batasan masalahnya ada tiga. Yang pertama itu ada lingkup sistem informasi, yang kedua ada cakupan pengguna, yang ketiga lokasi penelitian. Dan di mana di sini dijelaskan lingkup sistem informasi itu memberikan kontribusi dalam pengembangan satu terkait sistem informasi. Yang kedua juga memberikan panduan praktis bagi apotek. Yang ketiga juga studi kasus terbatas pada satu apotek sebagai model untuk pengembangan sistem informasi. Oke, next. Yang di sini ada tinjauan pusaka. Next. Nah, di sini jelaskan ada transformasi digital dalam kesehatan. Nah, di sini pengertiannya transformasi digital di sektor kesehatan melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, operasional, dan aksesibilitas. Oke, next. Nah, pengertian dari sistem di sini adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, next. Nah, pengembangan sistem informasi manajemen stok obat berbasis web. Nah, di mana sistem ini itu dirancang untuk mengolah stok obat dan menerima barang dan juga transaksi. Nah, elemen-elemen penting dalam pengembangan sistem ini itu bisa mencakup yang pertama itu ada perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga database, dan keempat pengguna. Oke, next. Nah, di sini ada apotek. Nah, apotek dijelaskan dalam lingkup besarnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyerahan obat kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Oke, next. Nah, di sini saya menjelaskan apotek Gulhen, nah yang di mana itu klien saya di tempat bekerja. Nah, di mana apotek Gulhen itu adalah fasilitas kesehatan yang berlokasi di Dalung, Kuta Utara, dan merupakan bagian dari klinik pertama Gulhen. Nah, apotek ini menyediakan berbagai jenis obat, baik resep maupun non-resep. Nah, apotek Gulhen ini juga bermitra dengan program BPJS dan BPJS Sostek untuk memudahkan akses layanan kesehatan. Oke, next. Nah, sini ada pengertian UI, User Interface. UI di sini pengertiannya adalah responsif meningkatkan pengalaman pengguna atau juga memungkinkan akses mudah melalui desktop dan perangkat mobile. Oke, next. Nah, sini ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang mendukung pengelolaan logika aplikasi, interaksi database, dan penyajian konten dinamis. Oke, next. Nah, di sini back-end dan framework. Nah, di sini kita menggunakan framework CI untuk pengembangan aplikasi dengan menyediakan pustaka, template, dan modul yang dapat digunakan kembali. Nah, prinsip-prinsip seperti yang tadi di atas itu kayak model vControl atau MVC yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Oke, next. Nah, di sini juga saya menggunakan database MySQL. Nah, di sini dijelaskan MySQL itu untuk mengolah sistem manajemen basis data relasional yang andal. Nah,
Juga di sini MySQL digunakan untuk menyimpan informasi transaksi keuangan dengan menggunakan query SQL yang efisien untuk mengelola dan memproses data dalam jumlah besar. Oke, next. Oke, teori efisiensi dan efektivitas operasional. Di sini ada dua, yaitu efisiensi mengukur penggunaan sumber daya waktu, tenaga, biaya, dan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan seperti memastikan obat yang dibutuhkan pasien terhadap tepat waktu. Oke, next. Nah, di sini ada state of the art. Nah, state of the art ini dalam penelitian ini mencakup beberapa studi terkait sistem informasi manajemen stok obat berbasis web. Nah, yang pertama itu, oke, next. Nah, yang pertama itu adalah penelitian oleh Supriyatna dan Permata 2022 yang menghasilkan sistem informasi berbasis web di apotek KTA Farma Sumedang. Nah, sistem itu mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan stok obat dan mempercepat proses pencatatan transaksi. Oke, next. Yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Kulami dan Siwaludin 2023. Dan di sini yang menghasilkan sistem informasi manajemen apotek berbasis web di apotek Ayal Farma. Oke, next. Nah, yang terakhir itu ada penelitian oleh Irwansyah dan Krisna 2012. Di sini tuh dia menghasilkan sistem manajemen apotek berbasis client server di apotek Bakita Kuburaya. Nah, sistem itu dirancang untuk mengelola stok obat dengan menggunakan pendekatan client server. Oke, next. Nah, di sini ada metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian itu di mana saya menggunakan metode waterfall yang dilakukan secara bertahap. Nah, yang pertama, tahapan dimulai dengan analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dilanjutkan dengan desain sistem yang mencakup pembuatan rancangan arsitektur sistem perangkat lunak dan antar pengguna. Nah, juga di sini pada tahap implementasi, rancangan yang saya buat itu diubah menjadi kode program menggunakan PHP dan framework Codeigniter. Dan selanjutnya, punya sistem dilakukan untuk memastikan fungsi berjalan sesuai spesifikasi terakhir. Oke, next. Nah, alat tambahan di sini, nah di sini saya menggunakan alat perangkat keras seperti laptop Asus dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 8265U, 6 MHz up to 3,90 GHz dan RAM-nya 8 GB. Nah, untuk perangkat lunak, saya menggunakan berbagai tool seperti HTML, Bootstrap, VST, Codeigniter, SAM, PHP, dan MySQL. Nah, sistem operasi yang saya pakai itu adalah Windows 11 64-bit. Oke, next. Nah, metode pengumpulan data di sini saya menggunakan pengumpulan data wawancara, yang dimana dilakukan dengan pemilik dan staf apotek untuk memahami proses operasional, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan sistem. Oke, next. Nah, jenis sumber data. Nah, penelitian ini saya menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Oke, untuk perangkat lunak berbagai tools seperti SAM juga untuk dan sumber datanya. Oke, next. Nah, penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan tahap wawancara, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, wawancara dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem. Informasi yang diperoleh digunakan dalam perancangan arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan alur data. Oke, next. Nah, ini rancangan penelitiannya. Dan seperti dari identifikasi kebutuhan, perumusan ujian, perumusan butir-butir materi, habis itu perumusan pengukur keberhasilan, penulisan naskah media, uji coba, lalu ke revisi dan siap produksi. Oke, next. Dan di sini ada timeline penelitiannya yang dimana di Januari ada identifikasi masalah dan studi pustaka, yang di Februari ada studi pustaka dan observasi dan pengumpulan data, yang Maret ada observasi, pengumpulan data, pemilihan metode, dan analisis, April perancangan, implementasi, Mei implementasi testing, Mei ada hasil implementasi juga, dan Juni maintenance, hasil implementasi, dan kesimpulan. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Dan sekian, terima kasih. Selamat malam.